Luar biasa ya. Mmm, Ibu Miftahul Janah, terima kasih dan teman-teman yang sudah berkomentar juga. Tapi satu, Pak Wayan, saya jadi penasaran juga. Kadang, Ya, untuk PowerPoint itu yang berbentuk teks itu, kadang, kita perlu untuk memberikan handout juga tuh ke mahasiswa. Jadi gimana caranya, PowerPoint sekaligus materi disampaikan di kelas, tapi juga sekaligus bisa dijadikan handout, karena handout itu kadang butuh penjelasan juga ya kalau, poin-poin, mungkin oke. mahasiswa ketika baca kembali itu mungkin udah nggak ingat lagi sebetulnya disampaikan di kelas itu apa. Ya, Gimana betul. itu? Jadi gini, PowerPoint itu biasanya dibuat tidak berdasarkan mind mapping ya dari materinya. Mind mapping itu menggunakan kata-kata kunci berdasarkan hasil pemahamannya. Itu. Nah, kalau mulainya dari situ mungkin PowerPoint-nya jadi apa istilahnya nanti dengan melihat poinnya aja udah mengalir penjelasan kita. Tapi ada juga yang mensiasatinya di PowerPoint itu ada di bawahnya itu ada Catatan ya? penjelasan Hmm, penjelasan lebih lanjut itu juga bisa digunakan. Nah, kalau oke. misalnya eh, kita perlu acuan mahasiswa itu kan bisa berbentuk teks yang sudah tersedia di LMS eh, atau nanti ketika ibu-ibu mau mengajar dengan PowerPoint kita, bisa saja poin-poinnya itu memang sudah dalam peta konsepnya itu sudah benar-benar nyangkut dengan pemahaman kita gitu. Itu penting. Sebab kadang-kadang kalau mengajar hanya terburu-buru menyiapkannya, ketika kita membuat PowerPoint itu ya teks akhirnya. Kenapa? Itu yang paling mudah. Tapi Iya, ketika kita sudah pernah memahami dari mulai membuat mind map-nya, keyword-keyword yang penting yang jadi bahan dan semua lengkap ada, apalagi skema taking note-nya itu cukup bagus, hubungan antar bahan, antar materi dengan contoh-contohnya, ilustrasi-ilustrasi tidak hanya teks tapi gambar, bisa jadi dengan melihat gambarnya Ibu sudah bisa menjelaskan. mhm, Kadang-kadang satu gambar bisa bermakna 1.000 kata kan. Artinya kalau hanya teks itu kelemahannya di situ. Jadi oke. harus disustrasi dengan gambar atau image atau video. Ya, saya biasakan itu. Nah, kalau misalnya di LMS ketika membuat rekaman mengajar, poin-poinnya itu bisa kita jelaskan dengan penjelasan kita gitu. Jadi bisa disiasati ketika membuat rekaman mengajar. Rekaman mengajar, poin-poinnya jelas, sehingga ketika mengisi materinya itu mungkin lebih detail. Ya Ibu pegang teksnya nggak masalah. Itu kalau direkam gitu ya. Itu menyiasati supaya ketika selesai dia tayangkan PowerPoint-nya, jadi bahannya sudah bisa dimaknai, apa poin-poinnya bisa dimaknai dengan penjelasan kita. Gitu ya. Itu saya kira caranya menyiasati. Nah, kalau sudah bahan-bahannya tersedia kan kita minta mereka yang mencari poin-poinnya ya atau membuat poin tersendiri. Nah, nanti itu yang kita biasakan untuk mahasiswa kalau presentasi tidak membacakan tetapi lebih pada menyajikan apa yang sudah dipahaminya gitu ya. Seperti itu hal-hal itu harus dibiasakan memang. Kalau tidak ini akan menjadi apa? Kendala bagi kita untuk membuat mahasiswa itu terlibat dalam belajar kita. Kira gitu ya. Iya, baik. Pak Wayan, terima kasih tips dan triknya. Ini luar biasa. Wawasan yang kemudian bisa kita terapkan ya. Baik, ibu-ibu semua kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya ada Ibu Titin ya, Ibu Titin Setiawati, SIP MIKOM dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Silakan Bu Titin untuk dicek Ya, kesediaan materinya.
Ya, Jangan lupa terima rekod kasih. izin. Iya, Ya, udah Ibu. sudah. Terima kasih udah diingatkan. Mohon izin untuk share screen ya teman-teman. Saya biasanya kalau di kelas saya manggilnya teman-teman biar kayaknya kelihatan seumuran gitu. Padahal enggak ya. Tapi Iya. nggak apa-apa. Saya biasanya teman-teman. Biasa Bu, kalau ilmu komunikasi gitu ya Bu ya. Iya, biasanya saya manggilnya Iya, teman-teman. Izin ya, saya betul. share screen. Silakan. Oke, semoga teman-teman semua sehat ya. Happy and healthy today. Amin. Ya, ini sudah terlihat teman-teman? Sudah ya? Proses Bu Titin. Proses Bu. Sedang Oh, loading. proses Proses. loading. Oke. Sudah? Ya, oke, Oke, sudah ya. sudah. Ya, sebelumnya karena ini pertemuan pertama, jadi saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Titin Setiawati dan hari ini saya mengajar untuk pengantar penyiaran. Semoga saya tidak nanti berubah sudut pandang ya, karena saya sebelum jadi dosen, saya kerjanya di dunia penyiaran dulu gitu ya. Jadi kalau dulu itu saya adalah profesional gitu ya, jadi profesional di bidang penyiaran, saya kerja di TV sekian lama, terus kemudian ketika sekarang saya kerja jadi dosen, semoga tidak salah sudut pandang, tapi justru bisa memperkaya sudut pandang teman-teman semua gitu ya. Nah ini kita akan belajar pengantar penyiaran hari ini. Nggak belajar sih, diskusi. Ya, lebih tepatnya kita diskusi. Oke. Sebelum ke materi ya, saya ingin share sebuah video. Bentar, saya share dulu sebuah video yang menurut saya ini teman-teman nanti akan diskusinya lebih seru. Gitu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Saya play tapi tidak the whole video ya, karena kalau the whole video pasti sangat panjang makan waktu. Jadi intinya saja, semoga bisa ditangkap dengan baik. Tidak ada suaranya memang ya Bu Titin. Oh, tidak ada, sebentar. Mungkin saya share-nya ini, sebentar ya. Saya share-nya harusnya dari sini nih, maaf. Sebentar saya ulang ya. Sepertinya ada yang ketinggalan. Oke. Bentar. Sepertinya ada trouble. Ini. Kita mulai lagi ya, teman-teman ya. Kita sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Bang Ari. Ya. Maksudnya Bang Ari. Oke. Kamu elegan banget sih Luna sekarang. Iya, karena aku tahu Keren bintang tamunya loh bakal penampilan Lucita Luna. Elegan, mewah, perempuan mahal sekali dong. ya. Ibu-ibu Nah, tahu jadi ya bisa Korea perempuan banget ya, yang Lun. berbaju Kenalin merah papanya siapa? anak-anakku. Tuh. Kenal nggak? Ya, tahu Bu. Tahu Bu. Videonya siapa? nggak jalan ya. Iya, videonya diem aja Bu. Tapi Nggak jalan, suaranya- hanya videonya 3 nggak orang. jalan. Baju kuning, baju hitam, dan ini nggak tahu yang Aduh, sebentar ya, saya ulang Ayo, ya, Ting-ting. teman ya. Ayo ting-ting. Sebenarnya saya mau nge-share yang ini nih. Sebentar. Kalau Nah, sekarang yang ini kelihatan? volumenya aja digedein, Bu. Ya, enggak. Ini biar tidak trouble lagi, saya mau memperkenalkan ini yang baju merah, kenal nggak? kenal. Siapa Dia nih? nggak kenal saya. Oh, dia nggak kenal Mbak Aras ya, Mbak Jazila ya. Oke, menurut Mbak Aras kira-kira ini siapa? Ada di judul, Bu, itu. Cinta Tahu ya? Luna. Cinta Luna Oke. ya. Cinta Nah, Luna. Sesungguhnya real boy kan? dia sebetulnya the realnya laki-laki ya, tapi sekarang menjadi perempuan. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini nih, teman-teman ya, bahwa ya itu realitas loh yang ada di
dunia penyiaran kita gitu ya. Jadi yang ada di kita tuh itu seperti itu gitu ya. Jadi nah, saya pengen ini nih teman-teman, saya sudah nge-share satu link di chat gitu ya. Teman-teman yang di rumah ya, karena ini smart class, yang di rumah tetap bisa buka, yang di dalam ruangan bisa melalui handphone, silahkan buka dari itu link Menti. Menti ya? Terus saya ingin tahu sebetulnya pendapat teman-teman tentang bagaimana sih masing-masing satu kata aja. Teman-teman bisa submit 4 kata ya. Satu kata yang menjelaskan tentang fenomena media kita yang isinya seperti itu. Ya, silakan. Ya, ini ya. Jadi, oke. Ya, ini kalau yang saya tangkap nih, teman-teman. Ya, ini saya share dulu hasilnya dari Mentinya. Sebentar. Maaf ya, jaringannya agak. Ya, ternyata pendapatnya banyak nih. Ada yang bilang menarik. Oh iya, gosip banget ya. Ada yang bilang banyak iklan, banget gitu ya. Ada yang bilang kurang berbobot, setuju. Kurang mendidik, iya gitu. Ada juga yang bilang berita sangat update, terutama gosipnya ya, yang sangat update ya. Nah, teman-teman, ini pendapat kita tentang realitas nih, media kita itu seperti ini, terutama media penyiaran. Ya, jadi kalau misalnya ada yang punten Ibu Mbak Jazila bisa di-mute? Sepertinya Oh iya, agak Bu. ini. Oh iya, Ya. Bu. Sepertinya ya, oke. Jadi ya ada yang bilang banyak entertainment. Oh iya, menghibur banget itu ya. Makanya iklannya juga banyak gitu ya. Ada yang kurang berbobot. Ya, saya setuju. Hedonis banget. Entertainment iya, update iya, gosip iya. Nah, ternyata teman-teman di sini antara yang positif dengan negatifnya nih banyak juga yang bilang negatifnya gitu ya. Nah, itu wajah dari media kita, gitu ya, media penyiaran kita. Nah, media penyiaran itu seperti apa? Kita akan bahas. Ya, back to materi. Ya, back to materi. Sebentar, saya balik lagi ke materi. Sabar ya, bolak-balik ya. Yes, nah ini materi kita tadi. Ini loh wajah dari media penyiaran kita. Cuma sebelum ke sana, saya pengen berdiskusi juga. Sebetulnya kenapa mata kuliah ini penting, gitu ya? Karena sebetulnya dunia penyiaran itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua orang nonton, gitu ya. Apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang pesat, yang nonton bukan hanya orang dewasa, anak-anak yang belum bisa ngontrol, yang belum kemudian punya pemahaman yang cukup dan sebagainya juga nonton konten seperti ini. Maka literasi media itu menjadi penting, gitu ya. Kalau tidak ada literasi, saya takut gitu ke depan kesuguhannya kayak gitu yang digemari, maka ya nggak heran gitu ya kalau yang ada di masyarakat juga fenomenanya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini proposisi yang kemudian ingin kita bangun dari kelas ini ya, dan kemudian nanti capaiannya tentu saja adalah literasi media gitu ya. Literasi tentang media. Ya. Oke, kita next. Nah, oh ini warnanya ternyata tidak terlalu terang ya. Dalam bahasa Inggris penyiaran itu disebut sebagai broadcasting. Ya, maka orang-orang yang bekerja di dunia penyiaran disebutnya broadcaster. Ya, saya mau nanya dulu nih ke Mbak Rima. Ya, Mbak Rima masih nonton TV nggak? Tidak. Enggak, udah lebih ke YouTube ya? Iya, kebetulan Oke. saya itu juga bertempat tinggal itu di kos ya. Jadi untuk
ada TV itu TV umum, tapi saya merasa tidak terlalu tertarik gitu. Jadi lebih tertarik ke YouTube karena bisa lebih update seperti itu. Dan Betul. sesuai dengan keinginan kita. Ya, bisa milih ya. Iya. Ya, oke. Kalau Mbak Eka gimana? Masih nonton TV nggak Mbak Eka? Atau dengerin radio nggak Mbak Eka? Sudah tidak, Bu. Oh, Jadi di enggak. rumah sudah pakai Mm-mm. TV HDMI YouTube. Jadi Oke. Iya, betul. Nah, ini memang fenomena yang terjadi sekarang gitu ya. Ada perpindahan media dari media yang berbasis sinyal ya. Tapi masalahnya gini, dalam dunia penyiaran kita, undang-undang yang masih berlaku, undang-undang penyiaran ya, ini menyebutkan bahwa ya broadcast itu di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 itu pesan yang disampaikan melalui transmisi spektrum radio, gitu ya. Nah, maka kalau pengertiannya seperti ini, ya, media yang masuk ke media penyiaran itu cuma 2, TV dan radio. Ya, jadi kalau menurut Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, ya, media penyiaran itu hanya mencakup 2 media, radio dan televisi. Bagaimana dengan TV streaming misalnya? Bagaimana dengan YouTube misalnya? Nah, meskipun ya sekarang hampir semua orang pindah berbondong-bondong ke ke media yang berbasis online, tetapi menurut undang-undang ini sebetulnya belum masuk ke media penyiaran. Ya, jadi mereka masuknya ke media baru. Kemarin kebetulan ada MNC ya yang kemudian mengajukan judicial review, kemudian mereka ingin mengatur media yang berbasis online untuk dimasukkan ke undang-undang, tetapi kemudian ditolak karena memasukkan ini tidak semudah kemudian menambahkan definisinya. Ada hal-hal yang harus diatur lebih lanjut. Maka kemudian kalau mau mengatur media-media baru ini, maka kemudian undang-undangnya juga harus diubah. Ya, jadi ini pengertian dari media penyiaran atau media broadcasting. Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, yang lainnya yang berbentuk grafis, karakter, gitu ya, interaktif maupun tidak, diterima melalui perangkat penerima siaran. Ya, nah ini transmisinya melalui spektrum frekuensi. Ya, dan ini diatur di Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Sebetulnya sejarahnya sih Undang-Undang Penyiaran itu juga panjang ya. Bukan tahun 2002 baru diatur, enggak, tetapi ini adalah undang-undang yang paling baru. Ya, sebelumnya di Orde Baru sudah ada undang-undangnya sudah, tetapi kemudian ketika tahun 98 Orde Baru tumbang, ya, kemudian banyak orang yang merasa undang-undang itu membatasi ekspresi dan sebagainya, kemudian diajukanlah perubahan. Pada waktu itu juga perubahannya tidak mudah dan tidak sebentar ya, lama. Maka baru disahkan dan diundangkan di tahun 2002. Padahal rumusannya lama dari tahun 98. Nah, ini pengertian tentang media penyiaran. Ya, jadi teman-teman nih, kalau maaf nih ya, kebetulan ininya warnanya agak kurang oke nih. Udah tadi malam nih ya. Nih, saya highlight Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 biar lebih kelihatan. Nah, kemudian kunci utama ya, kunci utama dari media penyiaran ini adalah di ini spektrum ya radio atau sinyal radio. Jadi penyebaran informasinya itu melalui spektrum frekuensi. Untuk media baru dia belum diatur secara khusus. Oke, jadi ini undang-undangnya nomor 32 tahun 2002. Ada pertanyaan, teman-teman? Kalau misalnya ada, boleh langsung raise hand atau langsung nanya ya. Jadi kita
lebih ke diskusi aja. Ada yang izin ke belakang? Boleh. Bu Titin Masa ke mau belakang tanya. gimana? Boleh, silahkan. Baik, dalam dunia broadcast ya Bu ya, Ya, itu kan ada banyak pesan yang disampaikan dari media, betul. media maupun di TV, radio Betul. ataupun di HP pun broadcast juga ada kan Bu ya. Betul. Nah, bagaimana cara kita itu mengcounter jenis pesan yang disampaikan gitu Bu di TV atau itu apakah ada pakemnya khusus untuk itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, makasih ya Mbak Jazila. Jadi gini, sebetulnya ada perbedaan nih antara media broadcast atau penyiaran dengan media baru. Ya, nah media broadcast yang berupa radio dan televisi ini dia sifatnya kan satu arah, ya. Pesannya diproduksi oleh institusi yang jelas. Maka kalau untuk mendirikan stasiun radio, TV dan sebagainya itu apa ya? Aturannya tuh jelas. Aturan untuk sorry ada suara ada suara ambulan ya kayaknya lewat. Jadi untuk mendirikan media, radio atau televisi itu syaratnya jelas dan harus dipenuhi. Tetapi kalau untuk media baru itu sampai sekarang untuk mengontrolnya susah. Maka untuk media penyiaran sebetulnya di Undang-Undang Penyiaran ini sudah diatur tuh konten apa yang boleh, konten apa yang tidak boleh. Di undang-undang ini semua ada. Dan ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi itu. Ya. Nah, ini tuh harusnya seperti itu Mbak Jazila. Sementara kalau untuk media baru memang ini agak susah kontrolnya karena komunikasinya dua arah ya. Kemudian yang bikin konten ini juga terkadang bisa siapa saja kontrolnya itu belum seketat kalau di dunia penyiaran. Maka kemudian yang bisa diterapkan kalau media online adalah Undang-Undang ITE. Tetapi kalau untuk radio dan televisi undang-undangnya adalah Undang-Undang Penyiaran. Gitu ya. Jadi dan kemudian bagaimana untuk mengontrol sebenarnya kalau untuk dunia penyiaran sudah ada kategorisasi kategorisasi umur dari LSF. Kebetulan saya sedang ada penelitian dengan LSF. Misalnya ada ya 13 plus 13 tahun, ya kan? 17 plus konten untuk 17 tahun. Nah, untuk dunia penyiaran bisa diatur begitu. Nah, tapi untuk media online atau media baru itu belum ada ketentuan gitu ya. Dan LSF sendiri sekarang sedang mengkampanyekan yang namanya self sensor gitu ya. Jadi membangkitkan kesadaran semua orang untuk menonton sesuai kategori umur. Kira-kira begitu. Ada lagi? Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Jazila. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa ya untuk di ini ya untuk di pengertiannya media penyiaran yang bisa itu cuma radio dan TV. Wah ini media yang lain itu belum nih saya lingkarin radio dan TV biar bulat nih saya lingkarin. Radio dan TV aja, media yang lain itu belum ke situ, ya. Komunikasinya masih satu arah, diproduksi oleh media yang jelas keberadaannya, sehingga pengaturannya pun lebih mudah. Sementara kalau media online itu seringkali berbeda, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini fungsi media penyiaran. Basically, untuk fungsi media penyiaran itu seperti halnya fungsi media massa ya. Oke, yang pertama ini educating. Saya highlight satu-satu ya, biar lebih clear. Oke, yang pertama ini mendidik atau educating. Tahu lah ya, fungsi pendidikan dari media menyampaikan informasi yang benar, menyampaikan pengetahuan dan sebagainya. Educating. Fungsi yang kedua, memberi informasi atau informing. Ya, memberi informasi yang jelas, yang benar, yang bisa diverifikasi, dan sebagainya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang kemudian sering menjadi fungsi yang mengebelakangkan fungsi yang lain itu fungsi menghibur atau entertaining. Ya, menghibur kayak tadi.
konten tadi menghibur, iya gitu ya. Lucinta Luna laki-laki jadi cewek ditaruh di media menghibur banget. Saya dulu waktu syuting juga kalau ada bencong itu suasana syutingnya itu pasti hidup. Saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau dulu saya lagi produksi, kalau make up artisnya cowok yang jadi cewek jadi-jadian gitu ya, itu pasti suasana lokasi syuting itu hidup. Saya juga nggak tahu kenapa, apa mereka diberi apa gitu ya. Tapi masalahnya kalau yang muncul di media kita hal-hal yang seperti itu, kebayang dong nanti anak-anak kita akan menganggap itu sebagai hal yang wajar, ya kan? Sebagai hal yang tidak melanggar norma, ya nggak sih? Kalau dulu orang melihat itu sebagai hal yang melanggar norma. Nah, sekarang ditampilkan di media, di highlight dan sebagainya, anak-anak kita bisa jadi akan menganggap itu sebagai sesuatu yang boleh kok, wajar, dia sukses begitu, banyak duit dan sebagainya. Oke, nah ini menghibur. Ini juga fungsi menghibur ini juga yang kemudian sering menjadikan ya konten media kita itu bisa kemudian belok gitu ya. Tadinya mau memberi informasi sih, tapi karena dilihat fungsinya mungkin tidak tidak menarik, dibelokin dikit biar lebih menghibur, tapi jadinya fungsi educating dan informingnya kurang. Baik, Oke. mohon maaf Ibu Ya. Titin, waktunya sudah habis. Oh, oke. Sudah Sebentar. 20 Saya menit. tutup dulu ya, nggak berasa ternyata sudah 20 menit. Baik, Oke, iya, teman-teman, silakan. ini maaf ya, belum selesai ya. Tapi saya punya tugas nih ke teman-teman. Tugasnya sudah ada di online learning UHAMKA, teman-teman. Ini di Olu. Saya share sebentar, 1 menit ya, Bu Neneng ya. Nah, teman-teman bisa ngecek Olu masing-masing. Tugasnya sudah ada di situ. Jangan lupa absen. Ya, bisa absen di situ. Cari di mata kuliah ini. Tugasnya disubmit paling lambat nanti jam 23.59. Oke, satu lagi, karena tadi saya ngejelasinnya belum selesai, tapi sudah habis. Nih, teman-teman, materi saya video sudah ada di website LP3 UHAMKA. Cari di sini video pembelajaran, cari yang dari FISIP, ya. Kemudian cari dari nama saya atau mata kuliah ini, sudah ada di situ. So, misalnya, dan kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, boleh di chat di Olu tadi, online learning UHAMKA, atau chat di WhatsApp group, boleh banget. Tapi kalau di WhatsApp group biasanya agak delay ya saya ngejawabnya karena mungkin lagi ngajar kelas lain-lain dan sebagainya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Semoga sukses ya ke depan. Jangan lupa untuk terus berbakti pada orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atraktif sekali ya cara pembelajarannya. Baik, silahkan Pak Wayan. Ya, terima kasih. Ya, itulah gunanya tools-tools yang ada sekarang ya. Perlu banyak dipelajari seperti untuk brainstorming, juga dipakai Mentimeter, ada kuis. Itu sebenarnya untuk menyiapkan mahasiswa siap dalam belajar. Kemudian dari itu kita ulas, kan dari dia melibatkan ketika belajar, melibatkan berpikir mereka, ya, melibatkan pendapat mereka, melibatkan high order thinking, menilai sesuatu, ya, menilai, menganalisis, ya. Itu kan kalau kita buat pertanyaan-pertanyaan kecil dalam Mentimeter dalam bentuk brainstorming, artinya curah pendapat itu sebenarnya sudah tidak langsung melibatkan mental emosional mahasiswa. Ya. Masuk nanti komentar-komentarnya itu kadang-kadang kita nggak menduga ada hal-hal baru yang kemukakan gitu. Nah, itu satu ya. Jadi itu saya lihat sangat positif Bu Titin. Jadi teman-teman juga bisa mengikuti yang lain terkait dengan, nah ini PowerPoint-nya itu yang saya nggak bisa baca dengan warna hurufnya yang mungkin ya
perlu Iya. perlu kontras kali ya. Betul. Iya, tadi malam waktu saya itu tuh ternyata ternyata Ya, beda sih. di samping Maaf. teks berupa teks juga warnanya nggak kontras. Misalnya Iya, hitam putih, kalau blackboard itu kan hitam putih ya, putih betul. hitam gitu biasanya. Itu Iya, mungkin lebih kontras ya, kelihatan hurufnya. Besar iya, hurufnya juga harus diperhitungkan ya. iya. Kalau misalnya terlalu banyak ya bagi beberapa slide juga bisa. Baik. Atau dibuat pakai smart picture-nya PowerPoint kan banyak itu. Iya, Tinggal betul. ngisi-ngisi skema gitu. Itu juga. Kemudian pengalaman itu kadang-kadang berpengaruh juga terhadap pembelajaran kita. Karena apa yang kita bicarakan mengalir dari pengalaman kita. Oleh karena itu, kalau dosen ingin mengajar yang mengalir, yang lancar, biasanya harus mengalami dulu. Kalau sudah mengalami, dan dia sendiri akan bisa menjadi contoh di kelasnya dan diikuti mahasiswa. Nah, itu saya kira komentar kita cukup bagus ya untuk Titin, dan tinggal hal-hal kecil tadi diperbaiki, saya kira akan lebih sempurna. Terima kasih. Terima kasih, Mungkin Bapak. komentar dari siapa ini yang belum? Bu Eka mungkin ya, ada komentar? Terima kasih Bapak untuk penampilan Bu Titin sudah sangat baik. Apalagi tadi ketika ada pertanyaan dan mentinya itu ditampilkan. Jadi kami bisa tahu hasil dari menti itu. Mungkin itu tadi sama seperti Profesor bahwa kontrasan warna mungkin Ibu. Iya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih, Baik. Oke, Boleh cukup. sedikit Lanjut. lagi, Gitu. Pak? Oh, silakan, Maaf. silakan. Iya. Bu Titin sangat menarik ya, memberi Terima kasih, inspirasi Bara. cara mengajar. Cuma sayangnya di slide. Jadi PowerPoint, kita tahu arti power apa, arti point apa. Nah, jadi hanya kekuatan poin-poin yang kita tampilkan di PowerPoint. Itu ilmu yang saya dapat. Kemudian jangan sampai ada lahan kosong di dalam layar PowerPoint kita itu. Nah, selain kontras, hurufnya juga jangan kecil. Saya tadi sampai jarak 10 cm nengok file. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kekuatan mata orang beda-beda. Mungkin seperti itu usulan dari saya, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ya, kalau Bara. ditambah gambar, itu ilustrasi, itu jauh lebih Baik. mudah menangkap. Oh, itu maksudnya. Banyak oh-nya nanti kalau udah ada gambar. Tapi waktu yang dipakai juga jadi lama ya, Prof ya. Membutuhkan waktu yang Betul. lama, berarti nggak bisa 2 bulan. Dan di samping itu, kalau kita teks, kita cenderung membacakan, itu satu. Kalau sudah membacakan, itu butuh waktu lebih lama dari kata kita memberi penjelasan, menyajikan penjelasan kita. Sangat. Cobalah nanti dirasakan. Tahu-tahu belum selesai juga slide kita tuh. Padahal sebenarnya kalau PowerPoint kan kita lebih fleksibel menggunakan waktu ya. Hal-hal yang perlu kita tekankan saja. Dan saya kira kalau Bu Titin mungkin karena pengalaman di televisi, apa yang perlu diekspos, mana yang nggak perlu diekspos sudah menjadi bagian kerjaan sehari-hari kan. Mana yang penting, mana yang enggak kan. Nah, itu pengaruh juga ya. Iya, dulu saya kerjanya di Kira TV. kita harus bisa memilih ketika kita mau melisankan penjelasan kita. Itu justru harus pertimbangkan mana yang penting, mana yang enggak penting. Mana yang cukup dia baca, mana yang harus kita yang menyampaikan penjelasannya. Atau paling enggak mahasiswa bisa akses ke e-learningnya, kemudian kita cukup memicu atau istilahnya pertanyaan memantik untuk dia bisa mengeksplor pikirannya kembali. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Wayan dan komentar dari teman-teman semua untuk Bu Titin. Baik, kita lanjut ke